Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang larutan penyangga. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai larutan penyangga asam. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai larutan penyangga basa. Nah, ini hanya kebalikannya dari yang asam. Kalau yang asam, dia tugasnya mempertahankan pH lebih kecil daripada 7. Nah, kalau di sini di basa, dia tugasnya mempertahankan pH agar tetap lebih dari 7. Kayak gitu. Nah, untuk penyangga basa itu bisa tersusun dari dua jenis senyawa. Yang pertama ada senyawa basa lemah dan garam, dan ada juga senyawa basa lemah dan asam kuat. Jadi kalau penyusunnya basa lemah dan garam, dia bisa membentuk larutan penyangga. Dan kalau dari basa lemah dan asam kuat, dia juga bisa membentuk larutan penyangga. Nah, contoh dari basa lemah dan garam. Nah, garam di sini dia harus mempunyai atau mengandung asam konjugasi. Nah, contohnya di sini adalah AgOH yang direaksikan dengan AgCl. Nah, AgOH berarti udah ketahuan itu dia senyawa basa. Kenapa? Karena ada OH. Nah, terus di sini ada AgCl. AgCl itu kalau kalian lihat di macam-macam ion yang sudah Ibu berikan dalam materi hidrolisis. Nah, Ag itu dia ion Ag+, berasal dari ion basa. Nah, sedangkan Cl itu dia Cl- berasal dari ion asam. Nah, berarti di sini dari basa, ini dari asam, ya akhirnya membentuk garam, kayak gitu. Nah, untuk kalian ketahui siapa sih yang disebut asam konjugasi dan siapa juga yang disebut basa konjugasi, nah kalian tinggal lihat ionnya aja. Kalau dia ion yang berasal dari basa, berarti dia termasuk asam konjugasi. Nah, tapi kalau dia berasal dari ion asam, berarti dia disebut basa konjugasi. Seperti itu. Nah, terus untuk yang kedua adalah larutan penyangga yang tersusun dari basa lemah dan asam kuat. Nah, tapi di sini ada syarat. Syaratnya apa? Untuk membentuk penyangga, dia syaratnya mol yang basa lemah itu harus lebih besar dari mol yang asam kuat. Berarti kita harus hitung molnya terlebih dahulu. Nah, contohnya di sini 300 mili AgOH 0,1 molar. Berarti kita hitung dulu molnya. Cara menghitung mol, rumusnya volume dikali konsentrasi atau dikali molaritas. Berarti di sini 300 ml dikali 0,1 molaritas. Nah, setelah dikali hasilnya adalah 30 milimol. Nah, selanjutnya direaksikan dengan 100 mili HCl 0,1 molar. Berarti tinggal kita kali, hasilnya adalah 10 milimol. Nah, sekarang kita lihat molnya. Asam basa lemah, dia molnya 30. Asam kuat, molnya 10. Sesuai dengan syarat yang ditentukan bahwa mol yang basa lemah harus lebih besar dari mol yang asam kuat. Berarti senyawa ini, keduanya, kalau digabung atau direaksikan, dia terbukti bisa membentuk larutan penyangga. Seperti itu. Nah, terus cara penyangga basa mempertahankan pH. Nah, yang pertama katanya kalau penambahan basa atau OH-. Jadi ada senyawa, ditambahkan basa. Nah, nanti dia akan seperti apa untuk mempertahankan pH-nya? Nah, yang pertama akan dilakukan adalah kesetimbangan bergeser ke kanan. Lalu basa bereaksi dengan asam membentuk asam lemah. Kayak gitu. Nanti ini akan kita temukan di contoh soal. Nah, yang selanjutnya kalau dalam keadaan penambahan asam, berarti ada penambahan H+. Ingat ya, kalau penambahan basa berarti OH-nya yang diambil, tapi kalau penambahan asam H+ yang diambil. Nah, kesetimbangan bergeser ke kiri, asam bereaksi dengan basa membentuk air. Nah, catatannya. Yang pertama, kalau dia penambahan asam, jadi di soal dia ditambahkan senyawa asam misalkan. Nah, berarti ingat yang bekerja atau bereaksi dengan asam tersebut adalah basa lemah.
Nah, tapi kalau dalam penambahan basa, berarti garam yang bekerja. Tapi bukan garamnya yang diambil, yaitu asam konjugasinya. Kayak gitu. Nah, daripada bingung, kita ke contoh soal. Diperhatikan ya. Di sini ada AgOH ditambah AgCl. Nah, kita harus tahu dulu AgOH itu termasuk apa dan AgCl itu termasuk apa. Nah, AgOH ada OH, berarti dia termasuk salah satu basa. Nah, AgCl tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan, dia termasuk garam. Nah, kalau dia termasuk garam, berarti dia mengandung asam konjugasi dan basa konjugasi. Kita pecah dulu. AgCl berarti dari Ag dan Cl. Ag itu adalah Ag plus yang merupakan ion basa. Kalau ion basa berarti dia disebut asam konjugasi. Nah, sedangkan Cl- dia itu berasal dari ion asam. Kalau ion asam berarti disebut basa konjugasi. Seperti itu. Nah, untuk soal itu ternyata yang A ada penambahan HNO3. Nah, kita juga harus cari tahu HNO3 itu termasuk asam atau basa. Nah, karena HNO3 itu kalau dia terurai menjadi H+ dan NO3-. Nah, berarti di sini ada tanda-tanda asam karena ada H+. Nah, kalau penambahan asam tadi ingat yang diambil adalah H+-nya. Kita ambil H+-nya. Nah, terus kita lihat catatan. Kalau penambahan asam berarti basa lemah yang bekerja. Nah, berarti basa lemahnya di sini siapa? AgOH atau AgCl. Kalau AgOH berarti kita reaksikan dengan AgOH. Jadi H+ ditambah AgOH. Nah, AgOH itu juga kalau terurai dia menjadi Ag+ dan OH-. Nah, lagi-lagi kalau dia reaksi berarti yang positif mencari negatif atau yang negatif mencari positif. Nah, karena di sini kalau terurai H+, Ag+ dan OH-, nggak mungkin kan Ag berikatan dengan H karena dia sama-sama positif. Kalau yang berikatan itu yang negatif, jadi yang berlawanan. Nah, yang negatif berikatan dengan yang positif. Makanya di sini OH- berikatan dengan H menjadi H2O. Nah, terus Ag plusnya ya sendiri sisa. Jadi H+ ditambah Ag+ atau AgOH itu akan menjadi Ag+ ditambah H2O atau air. Seperti itu. Nah, coba kalian perhatikan hasil dari reaksi ini. Nah, ada asam, tadi bereaksi dengan basa lemah, dia akan membentuk asam konjugasi. Tuh, bisa kita lihat sama-sama Ag+ kan? Berarti di sini reaksinya terbukti. Walaupun ditambahkan asam, dia akan membentuk penyusunnya. Kayak gitu. Jadi tetap aja balik lagi ke penyusun awalnya apa. Nah, karena di sini dia asam bereaksi dengan basa, katanya kan akan menghasilkan air. Asam bereaksi dengan basa menghasilkan air. Nah, di sini juga terbukti ternyata ada H2O yang terbentuk kayak gitu. Nah, sekarang kita ke kondisi yang kedua, yaitu penambahan KOH. Nah, di sini ada KOH. Kita pecah dulu atau kita uraikan dulu. KOH itu terurai menjadi K+ dan OH-. Karena ada OH berarti dia ada tanda-tanda basa. Nah, kita lihat catatannya. Kalau penambahan basa berarti garam yang bekerja. Garam itu siapa yang dimaksud? Yaitu asam konjugasi yang dimaksud. Berarti yang akan bekerja adalah asam konjugasi. Nah, terus kalau penambahan basa kan yang diambil basanya, berarti OH-nya kita tarik. Nah, terus kita reaksikan dengan siapa? Kita lihat penambahan basa, garam yang bekerja atau asam konjugasi yang bekerja. Berarti dia akan bereaksi dengan asam konjugasi. Di sini yang termasuk asam konjugasi adalah si Ag+. Makanya di sini OH- direaksikan dengan senyawa garamnya, tapi dia akan berikatan dengan Ag+-nya, kayak gitu. Jadi kalian kuncinya tinggal lihat, kalau penambahan asam berarti asam yang ditarik.
Kalau penambahan basa berarti basanya yang ditarik. Terus samakan dengan catatannya. Kalau penambahan asam katanya seperti apa? Basa lemah yang bekerja. Kalian lihat di soal basa lemahnya siapa? Kalau basa lemahnya AgOH berarti reaksikan dengan AgOH. Tapi katanya penambahan basa bereaksi dengan asam konjugasi. Di sini siapa asam konjugasi? Berarti si Ag+ dari AgCl. Makanya dia direaksikan dengan AgCl. Atau kalau kalian mau ambil Ag plusnya juga nggak apa-apa. Nah, setelah direaksikan, OH- bereaksi dengan Ag+ atau AgCl, dia akan berikatan dengan yang positifnya. Karena kan berlawanan. Kalau dia ambil yang si Cl, ya muatannya sama, jadi nggak bisa. Nah, sekarang OH- berikatan dengan Ag+, dia akan membentuk AgOH. Nah, makanya di situ hasil reaksinya adalah AgOH. Nah, sisanya siapa? Si Cl. Cl-nya terpisah sendiri. Nah, nanti dia juga akan habis karena tadi kan asam kuat itu nantinya akan habis. Nah, berarti di sini terbukti juga bahwa dalam penambahan basa dia akan membentuk basa lemah. Nah, basa lemah ini dia merupakan salah satu penyusun dari larutan penyangga yang awal tadi. Nah, jadi mau direaksikan dengan apapun, dia akan balik lagi ke penyusunnya apa, kayak gitu. Jadi dia akan menghasilkan zat yang sama seperti penyusunnya. Nah, sekarang kita ke perhitungan. Di sini menghitung konsentrasi OH- dan pH. Kalau kemarin asam berarti dia menghitung H+. Nah, kalau dia basa berarti dia menghitung OH-. Nah, nanti menghitung OH- baru bisa menghitung pH. Nah, rumusnya kebalikannya dari yang kemarin. Kalau yang kemarin H+ di sini, kalau sekarang OH- yang di sini. Nah, kalau kemarin asam lemah pakainya Ka, kalau di sini basa lemah pakainya Kb. Nah, karena di sini ngomongin penyangga basa, makanya di sini atasnya basa, bawahnya garam. Jadi kalau misalkan penyangga basa, semuanya tentang basa. Tapi kalau penyangga asam, semuanya tentang asam. Ke contoh soal. Di sini ada, jika ke dalam 200 ml NH4OH 0,2 molar dicampurkan dengan NH4Cl dengan volume dan konsentrasi yang sama. Nah, pH larutannya adalah titik-titik-titik. Kb-nya 10⁻⁵. Nah, langkah pertama kalau kalian ketemu soal, itu kalian analisis dulu. Kalian cari tahu dulu senyawanya itu senyawa apa saja. Nah, di sini ada senyawa NH4OH dan NH4Cl. NH4OH itu termasuk senyawa apa? Apakah asam, apakah basa, atau apakah garam? Nah, karena di sini ada OH, berarti udah ketahuan dia termasuk basa. Nah, terus kalau di sini NH4Cl. Nah, NH4Cl udah ketahuan NH4-nya itu dari basa. Udah ada kan tadi juga contohnya NH4OH. Jadi kalau ada NH4 berarti itu termasuk basa. Cl di soal-soal yang sebelumnya juga udah dikasih tahu. Cl itu adalah ion asam. Berarti di sini terbentuk dari basa dan asam. Berarti dia disebut garam. Nah, berarti udah ketahuan ya, NH4OH itu basa lemah dan NH4Cl itu adalah garam. Tinggal langkah pertama kita hitung mol. Nah, kalau sudah ngitung mol, kita baru bisa masukkan ke dalam rumus. Nah, kita hitung mol berarti volume dikali konsentrasi. 200 dikali 0,2 adalah 40. Terus, untuk volume dan konsentrasi NH4Cl katanya sama. Sama seperti siapa? Sama seperti NH4OH, yaitu sama-sama 200 dan 0,2 molar. Nah, di sini tinggal dikali. Hasilnya adalah 40 milimol. Bu, kok nilai molnya sama? Katanya syaratnya molnya harus lebih besar. Nah, kalian ingat, yang molnya lebih besar itu kalau direaksikannya dengan asam kuat. Sedangkan di sini direaksikannya dengan garam. Kalau di catatan yang tentang garam, yang direaksikan dengan garam, ada nggak syarat untuk molnya harus lebih besar atau lebih kecil?
Nggak ada ya di sini syaratnya. Nah, berarti di sini nggak berlaku untuk syarat yang mol basa lemah harus lebih besar dari asam kuat, kayak gitu. Nah, sekarang berarti tinggal masukin aja langsung ke rumus. Nah, rumusnya tadi kan Kb dikali konsentrasi basa per konsentrasi garam. Nah, karena di sini adanya bukan konsentrasi, tetapi adanya mol, berarti kita pakai saja nilai molnya. Nah, Kb sudah ada di soal, yaitu 10 pangkat min 5. Nah, di sini molnya basa itu yang ini 40 milimol. Nah, mol yang garam itu yang ini 40 milimol. Nah, karena sama-sama 40, ya udah 40 per 40 kan sama dengan 1. Nah, 1 dikali 10 pangkat min 5 ya sama aja 10 pangkat min 5. Berarti untuk OH- konsentrasinya adalah 10 pangkat min 5. Nah, kalau kita ketemu OH- berarti kita bisa menghitung POH. Nah, menghitung POH berarti min log OH-. Berarti min log 10 pangkat min 5. Nah, tinggal 5-nya maju ke depan jadi 5. Jadi POH-nya adalah 5. Nah, pH itu rumusnya 14 dikurang POH. Berarti 14 dikurang 5. Hasilnya adalah 9. Nah, sekarang kalau misalkan kalian ketemu soal, dari soal ini lalu dikasih keterangan ditambahkan HNO3 sebanyak 0,1 molar 2 mili, kayak gitu. Nah, lagi-lagi kalian harus hitung molnya. Nah, kalau ngitung mol berarti tinggal dikali. Hasilnya adalah 0,2 milimol. Nah, terus deh kayak gitu, kalian harus tahu yang ditambahkan ini itu termasuk asam atau basa. Dengan cara direaksikan atau diuraikan. Nah, HNO3 itu kalau terurai, dia akan membentuk asam H+ dan NO3-. Nah, di sini ada contoh dari asam H+ atau tanda-tanda dari asam. Asam ditarik. Nah, terus kita lihat penambahan asam berarti siapa yang bekerja? Yaitu yang basa lemah. Di soal ini tadi basa lemahnya siapa? Nah, basa lemahnya adalah NH4OH. Berarti dia nantinya akan direaksikan dengan NH4OH. Nah, terus udah kayak gitu, H+ kan muatannya positif. Nah, dia akan mencari yang muatannya negatif. Nah, yang muatannya negatif itu adalah OH-. Nah, makanya di sini OH- dia akan berikatan dengan H+. Nah, kalau dia sudah berikatan dengan H+, berarti dia akan membentuk air. Sedangkan sisanya nanti NH4+. Terus kita telusuri, NH4+ ini dia adalah asam konjugasi. Kenapa? Karena dia berasal dari NH4Cl. Nah, ini kalau dipisah nanti kalian coba pisahkan antara NH4 dan Cl. Nah, NH4 itu dari ion apa? Cl dari ion apa? Terus nanti kalau sudah ketemu dari ion apa, kalian tentukan mana yang asam konjugasi dan mana yang basa konjugasi. Nah, terus udah kayak gitu, kalau kalian sudah reaksikan, kalian hitung mula-mula reaksi setimbangnya. Nah, namanya mula-mula berarti di sini mula-mulanya asam itu ada di soal. Tinggal masukin 0,2. Lalu NH4OH mula-mulanya kita lihat tadi soal yang paling awal. Nah, mula-mulanya adalah 40 milimol. Setelah dia bereaksi, ingat yang kita akan buang itu adalah yang ditambahkan. Kalau yang ditambahkan asam, berarti kita buang yang asamnya. Buangnya caranya gimana? Tinggal kita kurangi dengan mol si asamnya itu. Kalau asamnya 0,2 ya berarti semua kita kurangi dengan 0,2. Nah, setelah dikurangi asamnya habis, hilang. Terus yang ini tinggal 39,8, yang lainnya 0,2. Nah, untuk sebelum masuk ke soal, kalian harus ingat NH4+ itu kan berasal dari NH4Cl. Nah, NH4Cl awalnya 40 milimol. Terus dia mendapat tambahan dari sisa reaksi ini 0,2. Berarti kalau dijumlah total mol si NH4+ adalah 40,2.
Nah, lagi-lagi kalian harus tahu, tadi kan udah Ibu suruh pisahin kan, NH4 itu dari mana, Cl itu dari mana, ionnya, terus mana yang asam dan basa konjugasi, biar kalian tahu, oh berarti NH4 plus ini berasal dari garam. Jadi total ini adalah total mol garam. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. Kb masih sama seperti yang awal, 10 pangkat min 5. Untuk basa, kita lihat basanya yang ini tinggal 39,8. Sedangkan untuk si garam, dia malah bertambah. Tadi kan awalnya 40. Terus ditambah dari sisa reaksi 0,2. Berarti tinggal jadi 40,2. Nah, tinggal masukkan di rumusnya 40,2. Hitung pakai kalkulator, tinggal didapatkan untuk OH min itu adalah 0,99 kali 10 pangkat min 5. Nah, hitung POH juga gampang, tinggal min log 0,99 kali 10 pangkat min 5. Nah, nanti kalian cari nih di kalkulator nilainya berapa. Terus udah kayak gitu, kalian bisa hitung pH. Kalau sudah menghitung pH, kalian juga bisa hitung di kalkulator pH-nya itu jadi berapa. Ingat ya, kalau di penyangga itu pH dan POH-nya usahakan jangan pakai log. Kalau 9 plus log 0,99 ya tinggal masukkan 9 ditambah log 0,99. Nantinya akan didapat nilainya 8,995 kayak gitu. Nah, sekarang contoh yang terakhir itu kalau ditambahkan KOH. Nah, kita udah tahu ya, tadi udah Ibu jelasin kalau KOH itu adalah basa. Berarti di sini basanya yang diambil. Kalau basa itu kan OH min, berarti OH minnya yang diambil. Diambil oleh siapa? Diambil oleh AgCl. Kenapa? Karena basa itu akan bereaksi dengan si asam konjugasi. Jadi si asam konjugasinya yang akan bekerja. Asam konjugasi di sini siapa? Berarti dari si NH4Cl dari garam. Nah, makanya di sini dia direaksikan dengan NH4Cl. Nah, diralat ya, ini ada kesalahan tadi. Nah, di sini kita reaksikannya dengan garam atau asam konjugasi dari soal yang ini, yaitu si NH4Cl. Makanya di sini ada NH4Cl. Nah, berarti si basa itu nantinya dia akan bereaksi dengan yang positif. Kenapa? Karena dia negatif. Dia akan mencari yang positif, yaitu si NH4 plusnya, si asam konjugasinya. Nah, akan menghasilkan basa lemah yaitu NH4OH dan Cl-. Seperti itu. Nah, baru kita tinggal tuliskan mula-mula reaksi setimbangnya. Nah, untuk mula-mula tadi di sini 0,1 molar sebanyak 3 mili yang ditambahkan. Berarti molnya tinggal dikalikan, hasilnya 0,3 milimol. Nah, tinggal dimasukkan 0,3 milimol sebagai awal dari si basa. Lalu tadi direaksikan dengan NH4Cl. NH4Cl awalnya berapa? 40. Berarti di sini tuliskan 40. Nah, lagi-lagi yang ditambahkan yang akan kita kurangi atau akan kita hilangkan. Nah, karena di sini ditambahkan basa, berarti yang akan dihilangkan adalah basa. Makanya dia dikurangi dengan mol basa, yaitu 0,3 semuanya. Nah, jadi bahasanya habis. Terus di si NH4Cl atau si asam konjugasinya dia akan menjadi 39,7 dan si basa lemahnya dia akan tersisa 0,3. Nah, sisa ini adalah sisa yang akan ditambahkan dengan yang awal. Berarti kalau sisanya 0,3 ditambahkan 40 yang awal berarti hasilnya jadi 40,3. Total si basa lemah adalah 40,3 milimol. Nah, tinggal masukkan ke soal. Kb udah ada 10 pangkat min 5. B-nya adalah mol si basa yaitu 40,3. Terus mol si garam atau si asam konjugasi yaitu 39,7. Tinggal dihitung, hasilnya adalah 1,01 kali 10 pangkat min 5. Nah, tinggal kalian masukkan ke POH dan pH. Ketemulah pH-nya jika ditambahkan basa menjadi 9,004. Nah, di sini juga kalian bisa lihat bahwa perbedaannya atau selisihnya itu sangat kecil.
Dari 9 yang awal, dia ditambahkan asam menjadi 8,995. Berarti di situ ada selisih 0,005 pH-nya, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau ditambahkan basa, dia menjadi 9,004. Berarti selisihnya dari sini tadi adalah 0,004 untuk pH-nya. Sangat kecil, nggak nyampe 0,1, bahkan 1/1000, kayak gitu. Nah, kalau misalkan seperti ini, berarti kan bisa kita simpulkan perbedaannya itu, selisihnya itu tidak terlalu besar. Makanya di penyangga itu dia dianggap sebagai tidak berubah. Nah, pH-nya tetap kayak gitu. Makanya dia di sini tugasnya untuk mempertahankan pH lebih besar daripada 7. Jadi walaupun ditambahkan basa dia lebih besar kan daripada 7. Walaupun ditambahkan asam, kalau ditambahkan basa dia juga tetap lebih dari 7. Jadi dia bisa mempertahankan pH-nya untuk lebih dari 7. Seperti itu. Nah, di sini Ibu sudah menjelaskan tentang larutan penyangga basa. Seperti itu. Jadi kalian catat di buku, baru kalian pelajari video Ibu sambil didengerin, sambil dilihat catatannya. Jadi kalian nanti bisa mengkombinasikan yang kalian catat dan yang kalian pahami dan yang kalian dengarkan dari Ibu. Seperti itu. Nah, cukup sekian untuk penjelasan mengenai larutan penyangga basa. Jika ada yang salah bisa konfirmasi ke Ibu, dan Ibu mohon maaf. Jika ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan ke Ibu. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.